Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semua sehat-sehat aja ya di rumah. Nah, udah lama nih kita nggak salam seperti biasa kalau ibadah hari Minggu. Jadi kita salam dulu ya adik-adik. Kalau kakak bilang selamat pagi adik-adik, adik-adik bilang pagi, selamat pagi. Oke, kita ulang ya. Selamat pagi adik-adik. Pagi, selamat pagi. Nah, ibadah kita akan segera dimulai, tapi sebelum itu kita siapkan hati, pikiran kita, serta Alkitab adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh Om Yahya. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk dalam ibadah. Semua duduk yang tenang. Dan sekarang kita masuk dalam ibadah. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah sahabat anak-anak-Mu, di pagi hari ini ya Allah, kami masuk dalam hadrat-Mu lewat ibadah kami ini. Sebelum kami mulai dari ibadah kami ini, kami mohon kiranya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus mengawali ibadah kami ini. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan pengasih kami Bapa. Berkati kami semua sebagai kakak pelayang yang boleh mengambil bagian di tempat ini, maupun anak-anak atau adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Berkati kami semua, supaya kerajaan-Mu akan tidak pernah berhabis dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Nah adik-adik, lagu berikutnya yang akan kita nyanyikan adalah Yesus Memanggil. Kakak harap kalian semangat ya nyanyinya. Oke, kita menyanyi Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita kan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Satu kali lagi ya adik-adik nyanyinya. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar
menyanyi satu kali lagi ya, yaitu Haleluya, Haleluya. Semangat ya adik-adik. Satu kali lagi adik-adik. Adik-adik, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik Kenso. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami yang mau membaca firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Amsal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-19. Demikianlah bunyinya. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka jadi lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah.
Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka mengadang. Ya adik-adik, dari tadi kita sudah mendengarkan teman kita membacakan firman Tuhan. Sekarang Kakak Lady akan bercerita adik-adik. Semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, duduk yang diam. Dengarkan cerita Kakak Lady hingga selesai ya adik-adik ya. Adik-adik, ada seorang yang bernama Stephen adik-adik. Ya, Stephen ini bersaudara, dia punya adik namanya Lina dan dia punya orang tua. Mamanya itu adik-adik seorang buruh tani. Sedangkan Papa Stephen bekerja di sebuah peternakan adik-adik. Setiap pagi keluarga ini selalu berkumpul. Pada saat mereka bangun, mereka berkumpul bersama-sama, kemudian mereka berdoa, membaca firman Tuhan. Karena keluarga ini sederhana, adik-adik adalah keluarga yang sederhana, jadi mereka berkumpul bersama-sama, mereka dengan penuh semangat bangun pagi-pagi, mereka berdoa, mereka memuji nama Tuhan, mereka membaca, merenungkan firman Tuhan, dan setelah itu mereka beraktivitas, mereka bekerja kembali. Ya adik-adik, Stephen dan adiknya Lina ini kalau beraktivitas berarti mereka ke sekolah ya adik-adik ya. Jadi mereka ke sekolah itu berjalan kaki adik-adik. Mereka sangat senang dengan keluarga yang sederhana. Mereka berangkat ke sekolah berjalan kaki adik-adik. Saking senangnya di perjalanan adik-adik, Stephen dan Lina selalu bernyanyi memuji-muji nama Tuhan. Adik-adik, setibanya di sekolah, Stephen ini punya teman adik-adik, namanya Erwin. Erwin ini tidak suka dengan Stephen adik-adik. Dia selalu mengejek, menghina, mengata-ngatai Stephen adik-adik. Dia selalu bilang, Dede, Stephen, kok pergi sekolah jalan kaki Ji? Sedangkan saya diantar punya kendaraan. Terus dia bilang lagi, kok pasti tidak punya uang jajan. Uang jajanku saya banyak sekali. Jadi adik-adik, apakah Stephen membalas semuanya? Tidak adik-adik, Stephen tidak membalas perlakuan Erwin. Stephen tetap baik, Stephen tetap mengampuni, dan Stephen tetap berteman dengan Erwin adik-adik. Iya adik-adik, kesimpulan dari cerita ini adalah adik-adik mengajarkan kepada kita ada 3 hal adik-adik. Yang pertama yaitu kita harus senantiasa sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua adik-adik, kita harus senantiasa hidup untuk tidak melakukan yang jahat, tidak melakukan hal-hal yang berdosa yang tidak diinginkan oleh Allah. Contoh tadi adik-adik, Stephen itu selalu dihina sama Erwin, selalu dikata-katai, tapi Stephen tidak pernah membalas, dia tetap mengasihi Erwin adik-adik. Dan yang ketiga yang harus adik-adik perhatikan, selain kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari, tidak melakukan yang jahat di hadapan Tuhan, yang ketiga kita harus senantiasa adik-adik berdoa. Dengan berdoa kita meminta kekuatan yang berasal daripada Allah, meminta hikmah daripada Allah, sehingga setiap hari apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Allah. Seperti cerita dari Amsal 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-19 adik-adik, di situ Raja Salomo menasehati anak-anaknya dan setiap pembaca Amsal bahwa kita itu harus senantiasa tidak mengikuti hal-hal yang berbau yang jahat adik-adik. Kita tidak melakukan dosa adik-adik karena sudah dijelaskan di ayatnya yang ke-16 sampai 19 bahwa orang-orang berdosa itu selalu mengajak anak-anak Tuhan untuk melakukan yang jahat dan tidak berkenan di hadapan Allah adik-adik. Ya adik-adik, bukan hanya adik-adik saja yang tidak melakukan yang jahat
menjadi anak yang dengar-dengaran dan sering membantu kedua orang tua adik-adik, kakak-kakak layan, para orang tua, juga harus bisa mencontohkan teladan yang baik adik-adik buat anak-anak layan. Kita senantiasa juga harus melakukan yang baik, kita senantiasa harus mencontohkan teladan yang baik adik-adik, kita senantiasa harus berpikir positif supaya apa yang kita lakukan senantiasa menghasilkan hal-hal yang positif, sehingga anak-anak layan yang berada di sekeliling kita bisa juga mencontohkan untuk melakukan hal-hal positif dan hal-hal yang baik adik-adik. Salah satu contohnya adik-adik, bukan hanya kakak layan saja, tapi adik-adik layan juga harus setiap hari bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga apa yang diinginkan oleh Allah itu senantiasa kita lakukan dan menjauhi yang namanya dosa dan kejahatan adik-adik. Kita menjadi anak yang dengar-dengaran terhadap kedua orang tua kita, terhadap orang yang lebih tua, guru kita, dan kita senantiasa menjauhkan diri dari dosa. Sampai sedemikian jauh ceritanya kakak Lady adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyi lagu Tinggallah Dalam Yesus. Kita ulang satu kali lagi ya adik-adik. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Nah, adik-adik, mari kita doa syafaat. Jadi masing-masing siapkan hati, siapkan pikiran. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah hadir dalam pembacaan dan perenungan firman di pagi hari ini ya Allah. Di mana kami diajarkan untuk senantiasa mau belajar daripada Tuhan Yesus. Dan sehingga firman yang kami dengar bukan semata-mata hanya kami dengar, tapi kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Allah. Marilah Tuhan berkati firman yang saja baru kami dengar, biarlah Tuhan mau menambah dan menyempurnakan firman ini dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami sebagai kakak-kakak pelayan, berkati kami sebagai anak-anak teristimewa, anak-anak kami yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka bersama-sama dengan orang tua, sanak saudara, keluarga, sesi keluarga semua. Tuhan berkati dalam seluruh kehidupannya ya Allah. Kami menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Teristimewa dalam keadaan kondisi penyebaran penyakit COVID yang sementara kami hadapi. Biar dalam setiap langkah kehidupan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Marilah Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa dan darah-Mu ya Allah. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Pada setiap langkah kehidupan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk rekan kami, anak-anak kekasih kami yang sakit. Karena Tuhan berkati mereka, sembuhkan mereka. Biarlah
kuasa-Mu akan terjadi dalam kehidupan mereka, dan suatu saat mereka akan bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Allah. Berkati kami semua yang ada di rumah maupun di mana saja berada, Tuhan berkati. Tuhan Yesus, mari Engkau berkati setiap pelayanan kami sebagai kakak-kakak pelayan, yang mana kami boleh senantiasa ada dalam kehidupan anak-anak kekasih kami. Tuhan Yesus memberkati kami dalam setiap tugas dan pekerjaan kami, dalam setiap langkah kehidupan kami, dan tujuan hidup kami, apapun menjadi pergumulan kehidupan kami bawa dan kami taruh di hadapan-Mu ya Allah. Tuhan Yesus memberkati kami pelayan. Tuhan Yesus berkati juga orang tua kami bersama-sama dengan keluarga di mana saja mereka berada. Tuhan berkati mereka. Inilah doa syukur kami Bapa, inilah permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terdapat dalam Amsal 1 ayatnya yang ke-8 yang berkata, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sampai di sini baru kita hari ini adik-adik. Kakak harap kalau kalian keluar rumah jangan lupa untuk pakai masker, jaga jarak dan selalu cuci tangan kalian. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dadah adik-adik.